Kedudukannya penata KKB ini sampai saat ini ada di mana saja? Harus tetap mengumpulkan angka kredit dari penilaian SKP. Ini menyambut juga baik dengan akan adanya workshop tentang JF penata KKB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Diklat di podcast Bagi Ceban, berbagi ilmu dan cerita bersama narasumber. Sore hari ini Sobat Diklat kita akan membahas tentang pembinaan jabatan fungsional penata KKB pasca tidak adanya Dupak lagi. Nah, di tema podcast kita hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya jauh-jauh dari Jakarta, dari Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, yaitu Mbak Meta Arfasari Eskom. Beliau adalah penata KKB ahli muda. Dan yang kedua nanti ada Mbak Retno Ningsi Suharno SPD. Beliau juga adalah penata KKB ahli muda. Selamat datang Mbak Meta. Terima kasih Mbak Jauh Mayang. ya, Lumayan jauh sekali ke sini. Ya. Terima kasih nih sudah datang ke Diklat Garut Mbak Meta dan Mbak Retno juga. Nah Mbak Meta, kalau di BKKBN kan mungkin memang jabatan fungsional penata KKB ini termasuk fungsional yang baru. Tapi kalau di sana mungkin sudah banyak yang tahu ya Mbak. Kalau untuk di instansi daerah mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih penata KKB itu apa. Jadi sebenarnya penata KKB itu siapa ya Mbak Meta? Iya, jadi memang kalau teman-teman di pusat pastinya sudah mulai familiar dengan penata KKB karena penyetaraannya sudah lama. Tapi memang di teman-teman instansi daerah ini banyak sekali yang masih bingung, saya nih siapa sih sebagai penata KKB gitu ya Mbak. Nah, penata KKB sendiri adalah PNS yang diberikan tugas atau tanggung jawab dan juga wewenang maupun hak untuk secara penuh melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan di terkait kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Jadi ruang lingkup pekerjaan dari teman-teman penata KKB tidak jauh dari program Bangga Kencana itu sendiri gitu Mbak Mayang. Oke. Berarti untuk instansi pembina penata KKB ini siapa Mbak? Instansi pembinanya pastinya kementerian lembaga yang membidangi tadi ya ruang lingkup pekerjaannya, yaitu pembangunan keluarga berencana dan kependudukan itu adalah BKKBN. Jadi instansi pembina penata KKB, BKKBN, dan di dalamnya ada namanya unit pembina, itu dibawahi oleh Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan gitu Mbak. Berarti nggak salah pilih nih ya saya mengundang bintang tamu hari ini. Oke, nah kalau untuk kedudukannya penata KKB ini sampai saat ini ada di mana saja? Ya, jadi fungsional penata KKB ini tuh pelaksana teknis fungsional di bidang Bangga Kencana tadi. Itu kedudukannya ada dua Mbak. Yang pertama itu ada di instansi pembina. Instansi pembina tuh siapa saja, yaitu ada di BKKBN Pusat yang pertama, dan kedua adalah di perwakilan BKKBN Provinsi. Lalu yang kedua, mereka juga berkedudukan di instansi daerah, yaitu ini teman-teman yang nanti mendengarkan podcast ini, teman-teman di instansi daerah biasanya di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Itu kedudukannya jadi ada dua gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk JF-nya sendiri kategorinya ya Mbak ya, penata KKB ini ada di kategori JF apa saja nih Mbak? Kalau kategori JF penata KKB itu penata KKB JF keahlian, yang mana dimulai dari ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya sampai dengan ahli utama. Dan memang kalau ahli utama penempatannya memang khusus di pusat, jadi tidak ada di instansi daerah gitu Mbak Mayang. Oke, baik. Nah ini terkait regulasi atau pedoman ya Mbak Meta, karena mungkin teman-teman penata KKB yang di instansi daerah
bisa jadi ada yang sudah baca atau belum gitu ya, karena kalau nggak salah saya dengar ada yang baru nih. Nah, ini apa saja yang perlu diketahui teman-teman JF Penata KKB khususnya dalam pengembangan karirnya nih, Mbak? Ya, jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman penata KKB pastinya adalah regulasi penata KKB itu sendiri. Karena untuk mengenali lebih jauh artinya harus ada pedomannya, harus dikenali dulu pedomannya seperti apa. Memang di saat pembentukan penata KKB ada regulasi-regulasi yang sudah disusun oleh instansi pembina yaitu BKKBN terkait JF Penata KKB ini. Namun dengan adanya regulasi baru dari Permenpan yaitu Permenpan 1 tahun 2023 dan juga peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, maka seluruh pengaturan JF itu mengacu pada dua regulasi tersebut begitu. Jadi regulasi sebelumnya masih berlaku jika tidak bertentangan dengan regulasi Permenpan dan peraturan BKN yang baru gitu, Mbak. Oke. Nah, berarti ada yang beda atau perubahannya apa saja ya, Mbak, khususnya untuk penata KKB dengan regulasi yang baru itu, karena masih ada dua-duanya masih berlaku ya. Iya, Perbedaan atau perubahannya di mana, Mbak? Perubahannya yang sangat signifikan adalah ada 3 sebenarnya, Mbak, yaitu terkait penyederhanaan birokrasi yang pertama, yang kedua tentang penilaian kinerja, dan yang ketiga adalah penyederhanaan pengelolaan jabatan fungsional. Tapi mungkin yang isu terhangat adalah tentang penilaian kinerja ini, yaitu tidak jauh-jauh dari angka kredit dan dupak. Mungkin akan kita perjelas fokuskan di penilaian kinerja tersebut begitu. Berarti saat ini untuk penilaian kerjanya seperti apa, Mbak? Apa masih ada angka kredit atau bagaimana? Ya, jadi memang ini salah satu yang perlu diluruskan gitu ya, Mbak. Karena dengan adanya Permenpan 1 banyak teman-teman penata KKB, wah nggak ada angka kredit lagi gitu ya. Jadi salah Bapak Ibu. Jadi angka kredit itu masih ada, tetapi cara mendapatkannya yang berubah gitu, Mbak Mayang. Biasanya kalau dulu angka kredit didapatkan dari pengusulan dupak, maka sekarang angka kredit JF Menata KKB dan JF lainnya didapatkan dari hasil konversi penilaian SKP, evaluasi kinerja begitu. Jadi sudah tidak lagi tuh mengusulkan dupak dengan butir kegiatan, lalu kita mengerjakan apa saja, itu tidak lagi. Jadi kita mendapatkannya dari penilaian SKP penata KKB tersebut begitu. Oke, tadi Mbak Meta menyampaikan mekanismenya melalui proses konversi ya, sudah tidak mengusulkan lagi ke dalam angka kredit gitu ya. Nah, ini sesuai penghitungan predikat kinerja pada Permenpan 1 nomor 2023. Itu penghitungannya seperti apa ya, Mbak, konversi itu? Iya, jadi penghitungan konversi itu didapatkan kan dari SKP gitu ya, Mbak, yang mana setiap hasil SKP atau evaluasi kinerja individu itu punya predikat kinerja, mulai dari yang sangat kurang, butuh perbaikan, baik, dan sangat baik. Nah, jadi mekanisme penilaian kinerja seperti apa sih Bapak Ibu gitu ya. Jadi mulai dari pejabat penilai kinerjanya, yaitu biasanya mungkin kalau teman-teman di instansi daerah masih ada eselon 3, maka mereka yang akan menilai kinerja dari Bapak Ibu penata KKB. Lalu kemudian muncullah hasil predikat kinerja nantinya. Setelah ada predikat kinerja, maka dari hasil predikat kinerja tadi yang biasanya baikkah atau sangat baik atau bahkan kurang itu dikonversikan ke dalam angka kredit gitu. Setelah dikonversi ke dalam angka kredit, barulah dituangkan ke dalam PAK penata KKB. Jadi kalau dahulu PAK itu ditandatangani oleh pejabat, biasanya tim penilai angka kredit, maka sekarang ditandatangani oleh pejabat penilai kinerjanya, yaitu boleh setingkat eselon 2 ataupun eselon 3 begitu Mbak Maya. Oke, berarti dengan konversi Sobat Diklat. Nah, berdasarkan Permenpan 1 tersebut, konversinya cara penghitungnya ini gimana sih, Mbak?
Ya, jadi angka kredit yang didapatkan dari hasil evaluasi kinerja ini didapatkan berdasarkan namanya koefisien per tahun dari setiap jenjangnya. Mungkin nanti ada di tabel, Bapak Ibu bisa lihat di tabel. Ahli pertama itu koefisien per tahunnya adalah 12,5, masih sama dengan yang dulu. Ahli muda 25, ahli madya 37,5 sampai dengan ahli utama 50. Nah, dari situ akan ada predikat kinerja. Mulai ada sangat baik, butuh perbaikan, kurang sampai dengan sangat kurang. Nanti ada persentasenya. Jadi sangat baik akan mendapatkan 150% dari koefisien tadi setiap jenjangnya. Baik nanti dapat 100%. Biasanya kan Bapak Ibu minimal dapat baik gitu ya predikat kinerjanya. Maka misalnya ahli muda kalau dia dapat baik maka dapat 25. Kalau sangat baik 150% bisa sampai 37,5 gitu Mbak Mayang. Oke, berarti dalam pengembangan karir nih penata KKB untuk naik pangkat kemudian naik jabatan ini masih digunakan juga? Iya pasti. Jadi memang dasarnya JF pastinya masih angka kredit gitu ya Mbak Mayang. Dan masih digunakan untuk pengembangan karir Bapak Ibu, bisa kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, harus dipenuhi angka kreditnya sesuai kebutuhannya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya di tabel, mulai perjenjangnya dari ahli utama, madya, muda, dan pertama. Di situ misalnya ada ahli pertama, mau naik jenjang ke ahli muda maka butuh angka kreditnya 100. Atau bahkan ada pangkat ahli pertama 3A mau ke 3B, maka di situ dilihat kolom angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dibutuhkan 50 gitu. 50 Jadi tadi itu artinya apa Mbak? Jadi 50 ini adalah kebutuhan untuk kenaikan pangkat. Misalnya dari 3A ke 3B tadi butuhnya untuk naik pangkat mereka 50. Tapi jika mau naik jenjang ke ahli muda maka dibutuhkan 100, yaitu 50 di 3A, 50 saat mereka di 3B, jadilah 100. Masih berlaku juga untuk jenjang lainnya sama seperti itu, bisa mengacu pada tabel begitu Mbak Mayang. Oke, nanti bisa lihat di tabel ya Sobat Diklat. Jadi Bapak Ibu penata KKB khususnya yang di instansi daerah harus tetap mengumpulkan angka kredit. Dari mana? Dari penilaian SKP. Jadi Bapak Ibu tetap mengerjakan ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu, yaitu yang tadi 3 pekerjaan program Bangga Kencana. Yang mana juga jangan lupa juga pengembangan kompetensinya gitu Mbak Mayang. Nah, berarti masih penting ya Mbak. Betul. Nah, untuk terkait pengembangan kompetensi ini berarti kita tanya-tanya ke narasumber berikutnya berarti ya. Iya, ke Mbak Retno ya. Ke Mbak Retno yang lebih jelas lagi terkait pengembangan kompetensi. Oke, makasih Mbak Meta. Sama-sama. Terima kasih Sobat Diklat. Oke Sobat Diklat, kita ketemu dengan narasumber yang kedua. Tadi udah ketemu dengan Mbak Meta, sekarang kita dengan Mbak Retno nih. Mbak Retno apa kabar? Halo, selamat Mbak datang Maya. di Balai Diklat Garut. Terima kasih. Sama-sama. Jauh ya Mbak? Lumayan. Oke Mbak, tadi kita sama Mbak Meta udah nanya-nanya terakhir tentang angka kredit dan sebagainya ya. Nah, ini kita beralih ke pengembangan kompetensi nih terkait dengan pengembangan karir JF penata KKB. Apakah teman-teman pejabat fungsional penata KKB ini juga harus memiliki kompetensi tertentu, Mbak? Oh iya. Sebelumnya selamat sore Sobat Diklat semuanya. Mungkin ini pertama kalinya ya saya datang di podcast di Garut ini. Baik, kalau terkait pengembangan kompetensi memang semua JF ya itu harus mempunyai kompetensi masing-masing sesuai dengan tugas dan jabatannya begitu ya, entah itu penata KKP dan JF lainnya juga. Nah, ini berdasarkan Perban ya BKKBN nomor 29 tahun 2020 itu seluruh fungsional terutama ini penata KKB harus memiliki standar kompetensi
sesuai dengan jenjangnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada jenjangnya pertama, muda, madya, dan utama. Nah, standar kompetensi yang dimaksud untuk penata KKB ini ada standar kompetensi teknis, kemudian standar kompetensi manajerial, dan standar kompetensi sosiokultural, begitu Mbak Mayang. Apa aja tuh Mbak? Nah, Bisa sedikit di spill ya. Oke, baik. Untuk penata KKB ini harus mempunyai 14 standar kompetensi yang 3 tadi ya. Ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, kalau untuk kompetensi manajerial sendiri itu ada integritas, kemudian ada komunikasi, ada kerjasama, ada mengelola perubahan, kemudian ada orientasi pada hasil, ada juga pengembangan diri dan pengembangan orang lain, serta ada pengambilan keputusan, begitu. Itu untuk kompetensi manajerial ya. Kemudian untuk kompetensi teknis penata KKB itu paling enggak ada 6 kompetensi teknis. Yang pertama itu tentang penyusunan kebijakan, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Kemudian yang kedua ada advokasi kebijakan, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Kemudian ada analisis demografi, ada juga penyusunan program kesehatan reproduksi, ada pembangunan keluarga, dan ada analisis data, informasi, kebijakan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Itu baru kompetensi teknis. Sedangkan kompetensi sosiokultural itu ada perekat bangsa. Itu materi tersendiri, begitu Mbak Mayang. Baik, berarti memang pengembangan kompetensi penting banget ya Mbak Retno ya. Ya, Nah, sangat penting. selama ini sejauh ini sudah pernah dilaksanakan belum pengembangan kompetensi bagi teman-teman penata KKB nih Mbak? Oh ya, memang untuk pengembangan kompetensi ini untuk semua GF ya itu sangat penting karena ini juga sesuai dengan Undang-Undang ASN, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 bahwa semua ASN itu harus memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Nah, terkait untuk pengembangan kompetensi GF penata KKB ini, kita menyambut baik ya kemarin telah dilaksanakan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ya. Itu kerjasama dari Pusdiklat BKKBN, termasuk Balidiklat Garut ini dengan Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. Nah, dari AKPK yang telah dilaksanakan di instansi pusat dan instansi daerah ya yang sudah dilakukan ini, ternyata setelah dianalisis begitu ya Bu Mayang, itu GF penata KKB itu memerlukan pengembangan kompetensi begitu. Nah, pengembangan kompetensi yang dimaksud itu hasil dari AKPK itu ke arah pelatihan begitu ya. Padahal Sobat Diklat semuanya, pengembangan kompetensi itu tidak harus pelatihan iya. Bisa dari workshop. Nah, kemudian bisa juga dari seminar, dari webinar, dari orientasi, coaching, mentoring. Nah, itu termasuk pengembangan kompetensi begitu Bu Mayang. Oke, nah berarti sejauh ini sudah sering belum? Apa belum pernah dilaksanakan, Mbak? Kalau untuk pelatihan khusus ya, pelatihan khusus ke GF penata KKB itu belum pernah dilaksanakan. Tetapi kalau orientasi sudah pernah kami laksanakan dan ini kesempatan yang baik sekali kami menyambut juga baik dengan akan adanya workshop tentang GF penata KKB ini Bu Maya. Iya, betul sekali Mbak Retno. Jadi Sobat Diklat kebetulan nih kita sekalian menginformasikan ya Mbak Retno ya bahwa
minggu depan akan ada workshop program Bangga Kencana bagi fungsional penata KKB. Jadi Sobat Diklat jangan sampai ketinggalan, stay tune dan dilihat terus, dicek lagi di Instagramnya Balai Diklat Garut. Nah, terakhir nih Mbak Retno nih, minta closing statementnya dong untuk Sobat Diklat nih Mbak Retno. Baik, di era penyederhanaan birokrasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ini, Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya perlu yang penting adalah memahami tupoksi jabatan fungsionalnya, terlebih untuk pengembangan kompetensinya ya. Karena sebagai JF itu harus mandiri, kemudian harus aktif ya untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karirnya sendiri. Nah, karena ada pepatah juga ini Mbak Mayang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenali dulu, sayangi dulu apapun itu JF-nya, terlebih tupoksinya begitu ya. Karena kalau tidak kita sendiri yang menyayangi, yang mengenali, itu siapa lagi? Karena ini berkaitan dengan kompetensi dan karir kita sendiri ya, gitu. Luar biasa closing statementnya Mbak Retno. Oke, terima kasih Mbak Retno. Ini sudah cukup banyak tadi ya kita diskusi dengan Mbak Meta dan Mbak Retno. Sekali lagi terima kasih Mbak Meta dan Mbak Retno atas kedatangannya ke Balai Diklat Garut. Terima kasih Mbak Maya. Nah, Sobat Diklat jangan lupa ya dicek jadwal untuk workshop program Bangga Kencana bagi fungsional penata KKB. Dari podcast Bagi Ceban kami akhiri. Sampai ketemu lagi di podcast Bagi Ceban, berbagi ilmu, cerita bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bagi Ceban, berbagi ilmu, cerita bersama Bagi Ceban. Yang punya program. Ini penghitungannya seperti apa Mbak? Oke. Kayaknya ada yang kelewat nih. Betul, salah ya? Iya. Aku juga tadi mau nanya ya. Ada standar kompetensi teknis, kemudian standar kompetensi manajerial, dan standar kompetensi sosiokultural, begitu Mbak Mayang. Dan kompetensi sosiokultural. Sosiokultural yaitu ini Bapak Ibu sobat diklat semuanya. Susah kalau pakai sama teman.